Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lanal a'yad wa farada 'alainal imana wal jihad wa ja'ala yawman nahri 'aidan li ahlil islami wal ikhlasi was sa'adah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man akhlasa wa wahhad wa amana billahi wa bi rasulihi wa saddad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyina wa imamul muttaqin ba'athahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzina jahadu fi sabilik haqqa jihadik wa ballighu risalatik wa sabaru alal adza fik wa alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal terbaik menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Tanpa takwa, amal ibadah kita sekecil apapun tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa takwa, kita tidak akan mampu menyembelih ego kita. Dan tanpa takwa, ukhuwah kita hanyalah seremonial belaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha yang kita rayakan hari ini bukanlah sekedar pesta pora dan santapan daging kurban. Lebih dari itu, Idul Adha adalah peringatan akan peristiwa agung yang terjadi ribuan tahun silam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah yang sangat berat, menyembelih putra yang dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya maka ketika anak itu sampai pada umur balik sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Inilah puncak ketaatan dan ketundukan seorang ayah yang rela mengorbankan apa yang dicintainya dan seorang anak yang pasrah tanpa protes. Namun perlu kita pahami bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah fisik Ismail semata. Lebih dari itu, yang beliau sembelih adalah ego diri manusia, rasa memiliki dan cinta dunia yang berlebihan yang bisa menghalangi seseorang terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, ma'amila benu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi min ihraqi dar wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna dama la yaqamu minallahi bimakan qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa. Jika ada amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari Nahr Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah kurban, sesungguhnya hewan kurban itu tidak akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya, dan sesungguhnya darah kurban itu telah sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka ikhlaskanlah hati kalian dalam berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan betapa agungnya ibadah kurban di sisi Allah. Namun perhatikanlah sabda beliau bagian akhir, fatibu biha nafsa, maka ikhlaskanlah hati kalian. Bukan kebesaran hewan yang dinilai, bukan besarnya hewan yang dinilai, bukan kemewahan daging yang dilihat, tetapi ketulusan hati dan ketaatan yang ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hakikat yang demikian dalam firman-Nya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian semua. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Jika kita tarik pada zaman sekarang ini, apa sebenarnya yang sedang kita sembelih nanti? Apakah cukup dengan menyembelih kambing atau sapi lalu kita merasa sudah sempurna ibadah kita? Tentunya tidak.
Ibadah kurban mengajarkan kita sebuah metafor kehidupan yang sangat dalam. Kita ajak untuk menyembelih ego kita sendiri-sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah keadaan bangsa kita hari ini. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, perbedaan pandangan politik yang tajam, polarisasi di media sosial, saling curiga antar golongan, bahkan tidak jarang terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Hanya karena perbedaan yang seharusnya bisa kelola dengan dewasa. Ego telah merajalela. Saya yang paling benar, kamu salah, yang lain tersesat. Inilah penyakit umat yang perlu kita sembelih, kita bunuh, kita buang jauh-jauh. Menyembelih ego mengandung 3 pengertian. Yang pertama, mengalahkan keinginan untuk selalu menang sendiri. Padahal dalam ukhuwah, kemenangan sejati adalah ketika persatuan terjaga. Yang kedua, mengorbankan ambisi pribadi demi kemaslahatan bersama. Karena Islam mengajarkan bahwa seorang mukmin itu ibarat satu tubuh. Jika satu anggota sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Pengertian ego yang ketiga, menghentikan kebiasaan menyebarkan kebencian dan fitnah di media sosial dan menggantinya dengan menyebarkan kebaikan dan perdamaian. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita kembali merenungkan makna Idul Adha yang sesungguhnya. Jangan biarkan perayaan Idul Adha ini hanya berlaku sebagai tradisi tahunan tanpa perubahan perilaku. Hari ini kita menyembelih kurban, tetapi ingatlah, yang paling utama untuk kita sembelih adalah ego, kesombongan, kebencian di dalam hati kita. Karena hanya dengan menyembelih semua itu, ukhuwah kita akan benar-benar kokoh dan persatuan bangsa akan terwujud. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna ta'atina wa siyamana wa qiyamana wa du'aana wa qurbanana. Allahumma taqabbal minna qurbanana kama taqallabta min abdika wa khalilaka Ibrahim wa banihi Ismail. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma wahhid sufufahum wa alif baina qulubihim wajma' kalimatuhum alal haqqi wal huda. Allahumma aslih ulata umurina waj'alhum rahmatan li ummah wa la taj'alhum bila'an 'alal ummah. Allahumma ighfir Indonesia biladinal habibah wa umminha min kulli su wa barik fi qadatiha wa junudiha wa sa'biha. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li azwajina wa dzurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.